Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Hayam Lasupu, NIM 3114230006. Saya dari kelas A semester 5 dari jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Gorontalo. Dalam video kali ini saya akan membahas suatu bentuk kebudayaan dari salah satu provinsi yang ada di Indonesia. Untuk itu silakan simak video berikut ini. Indonesia, negeri ribuan pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Di antara hamparan kepulauan yang luas ini, berdirilah satu provinsi yang dikenal dengan keindahan lautnya, kekayaan rempahnya, dan ragam budayanya yang memesona, yaitu Provinsi Maluku. Resmi berdiri pada tahun 1958, ibu kotanya adalah Kota Ambon, pusat pemerintahan sekaligus jantung ekonomi dan kebudayaan masyarakat Maluku. Wilayah ini dikenal sebagai Provinsi Seribu Pulau dengan lebih dari 1.400 pulau besar dan kecil yang tersebar di seluruh wilayahnya. Dari total luas sekitar 712.000 km persegi, lebih dari 93% merupakan lautan, menjadikan Maluku sebagai salah satu provinsi dengan wilayah perairan terluas di Indonesia. Secara geografis, letaknya sangat strategis. Maluku dikelilingi oleh Laut Banda, Laut Maluku, dan Laut Seram, serta berbatasan dengan Papua di timur, Sulawesi di barat, Timur Leste dan Laut Arafuru di selatan, serta Laut Seram di utara. Namun, jauh sebelum Indonesia merdeka, Maluku sudah dikenal dunia sebagai kepulauan rempah, penghasil komoditas pala dan cingkeh. Kekayaan alam inilah yang menarik bangsa-bangsa besar seperti Portugis, Belanda, Arab, dan Tionghoa datang dan meninggalkan jejak budaya yang masih terasa hingga kini. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2020, jumlah penduduk Maluku mencapai hampir 1.848,92 ribu jiwa. Secara administratif, Maluku terbagi menjadi 9 kabupaten dan 2 kota, dengan 119 kecamatan dan lebih dari 1.200 desa dan kelurahan. Di antaranya adalah Kota Ambon, Kota Tual, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku Tenggara, Maluku Tengah, Buru, Buru Selatan, Kepulauan Aru, Seram bagian Barat, Seram bagian Timur, dan Maluku Barat Daya. Provinsi Maluku juga memiliki beragam destinasi wisata bahari yang memikat. Pertama, Pantai Ora di Pulau Seram, yang kenal dengan kejernihan air laut dan pemandangan bawah laut yang memukau, sehingga sering dijuluki sebagai Maldives-nya Indonesia. Kedua, Banda Neira. Selain kaya akan keindahan alam tropis, juga memiliki nilai sejarah tinggi sebagai pusat perdagangan rempah-rempah pada masa kolonial. Ketiga yaitu Pulau Hatta, yang menawarkan panorama pantai berpasir putih dan ekosistem laut yang masih terjaga, sehingga sangat ideal untuk aktivitas menyelam. Keempat, Pantai Nestapa di Ambon, yang menjadi salah satu tujuan wisata favorit berkat akses yang mudah serta suasana yang tenang. Terakhir yaitu Pantai Liang atau biasa disebut juga dengan Pantai Hunimua, yang menyuguhkan hamparan pasir putih lembut dan air laut biru jernih. Sebagai wilayah kepulauan, transportasi udara menjadi jalur penting yang menghubungkan antar wilayah. Tercatat ada 14 bandar udara di seluruh Provinsi Maluku, seperti Bandar Udara Internasional Patimura di Kota Ambon, Bandar Udara Namniwel Namlea di Kabupaten Buru, Bandar Udara Namrole di Kabupaten Buru Selatan, Bandar Udara Amahai, Bandara Banda Neira, dan Bandara Wahai di Kabupaten Maluku Tengah, Bandar Udara Kufar di Kabupaten Seram bagian Timur, Bandara Karel Satsui Tubun di Kabupaten Maluku Tenggara, Bandara Dobo di Kabupaten Kepulauan Aru, Bandara Larat dan Mathilda Batlayeri di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Bandara Perintis Moa, dan Bandara John Becker di Kabupaten Maluku Barat Daya. Provinsi Maluku memiliki sejumlah monumen dan ikon budaya yang menjadi simbol sejarah, perjuangan, serta identitas masyarakatnya. Pertama, Monumen Gong Perdamaian Dunia, yang terletak di pusat kota Ambon. Monumen ini menjadi simbol perdamaian bagi masyarakat Ambon sekaligus pengingat tragedi kemanusiaan akibat konflik antar umat beragama pada tahun 1999. Kedua, Monumen Patimura, yang juga berada di pusat kota Ambon. Monumen ini menjadi simbol keberanian dan semangat juang Kapiten Patimura, pahlawan nasional yang memimpin perlawanan rakyat Maluku terhadap penjajah Belanda pada tahun 1817. Ketiga, Monumen Marta Christina Tiahahu,
yang berdiri megah di kawasan Karangpanjang, Ambon. Patung ini menggambarkan beliau memegang tombak sebagai lambang keberanian dan semangat juang seorang wanita Maluku dalam melawan penjajah demi kemerdekaan bangsanya. Keempat, Monumen Dr. Johannes Laimena yang dibangun untuk menghormati jasa dan pengabdian beliau sebagai tokoh nasional asal Maluku. Monumen ini menampilkan patung beliau berdiri tegak sambil memegang buku yang berlokasi di kota Ambon. Monumen ini menjadi pengingat akan keteladanan dan semangat juang beliau yang pantang menyerah demi kemajuan bangsa. Provinsi Maluku juga dikenal sebagai wilayah yang kaya akan budaya dan tradisi. Di daerah ini terdapat beragam suku dan etnis. Suku pertama adalah suku Alifuru. Menurut kepercayaan masyarakatnya, leluhur orang Alifuru berasal dari Nunusaku, tempat sakral di puncak gunung yang menjadi sumber sungai besar, Eti, Tala, dan Sapalewa. Dari tempat inilah manusia pertama di Pulau Seram dipercaya berasal. Orang Alifuru dianggap sebagai penduduk asli Maluku, nenek moyang dari banyak suku di kepulauan ini. Dari suku Alifuru kemudian lahir dua kelompok besar, yaitu suku Alune dan suku Wemale. Kedua suku ini mendiami wilayah pedalaman Pulau Seram Barat. Suku Alune berpusat di sekitar Desa Riring, sedangkan Wemale banyak tinggal di daerah Huni Tetu di Kabupaten Seram bagian barat. Meskipun berbeda nama suku, keduanya tetap terikat oleh satu asal-usul yang sama, yaitu mitos Nunusaku. Selanjutnya ada suku Nuawulu, komunitas adat yang hidup di wilayah selatan dan utara Pulau Seram di Kabupaten Maluku Tengah. Nama Nuawulu berasal dari kata Noa yang berarti sungai dan Ulu yang berarti hulu, menggambarkan kehidupan mereka yang sangat dekat dengan alam. Hingga kini masyarakat Nuawulu masih menjaga kepercayaan tradisional leluhur yang menekankan keseimbangan antara manusia, alam, dan roh nenek moyang. Berikutnya ada suku Ambon, salah satu kelompok etnis terbesar di Maluku. Mereka merupakan hasil percampuran antara ras Austronesian dan Papua yang terbentuk melalui interaksi perdagangan dan migrasi sejak berabad-abad lalu. Nah, suku Ambon tersebar di Pulau Ambon, Saparua, Haruku, dan Nusa Laut. Kemudian ada suku Kei yang mendiami Kepulauan Kei di Maluku Tenggara. Secara lokal, mereka menyebut diri Evaf, yang berarti kita semua satu. Mayoritas masyarakat Kei bagian masih memegang kepercayaan adat lama yang menghormati roh leluhur dan kekuatan gaib yang diyakini berperan penting dalam menentukan kebahagiaan dan kesulitan hidup manusia. Selanjutnya ada suku Rana yang tinggal di sekitar Danau Rana di Kabupaten Buru. Kehidupan mereka sangat erat dengan alam. Mereka mengandalkan pertanian tradisional dengan sistem ladang berpindah dan tebang bakar yang diwariskan turun-temurun. Dan terakhir yaitu suku Tanimbar yang mendiami Kepulauan Tanimbar di bagian selatan Maluku. Mereka menyebut diri orang Numbar sebagai penanda identitas dan kebanggaan etnis. Menurut cerita leluhur, nenek moyang mereka berasal dari tempat jauh dan akhirnya terdampar di kepulauan ini. Karena itulah nama Tanimbar diyakini berasal dari kata tanempar yang berarti terdampar. Selain itu, terdapat pula berbagai tarian tradisional masyarakat Maluku yang menjadi bagian penting dari warisan budaya daerah ini. Tarian pertama adalah tari lenso. Dahulu, tarian ini sering menjadi ajang pergaulan sekaligus sarana mencari jodoh bagi para bujang dan gadis. Lenso menjadi simbol cinta. Apabila lenso diterima, berarti cinta diterima. Tapi jika ditolak, maka lamaran dianggap ditolak. Kini tari lenso tidak hanya berfungsi sebagai hiburan rakyat, tetapi juga sering ditampilkan dalam acara penyambutan tamu kehormatan serta berbagai upacara adat penting. Tarian kedua adalah tarian Katreji. Tari ini merupakan tarian pergaulan masyarakat Maluku yang menggambarkan semangat kebersamaan dan keceriaan. Tari Katreji biasanya dipentaskan dalam berbagai acara penting, seperti pelantikan kepala pemerintahan, pesta pernikahan adat, hingga penyambutan tamu kehormatan.
Selain itu, tari ini juga mencerminkan akulturasi budaya antara Maluku dengan bangsa Portugis dan Belanda karena memiliki pengaruh dari tarian-tarian Eropa yang dibawa pada masa penjajahan. Selanjutnya adalah tari Saureka-reka, yang juga dikenal dengan sebutan tari gaba-gaba. Tarian ini menggambarkan kehidupan masyarakat Maluku yang sangat erat kaitannya dengan pohon sagu. Dalam pertunjukannya, para penari laki-laki memainkan pelepah pohon sagu atau gaba-gaba, sedangkan para penari perempuan menari dengan lincah menghindari gerakannya. Nah, dahulu tarian ini sering dimainkan oleh para petani sagu sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil panen yang melimpah. Kini, tari Saureka-reka tidak hanya menjadi permainan rakyat, tetapi juga berkembang menjadi pertunjukan seni yang sering ditampilkan dalam festival budaya. Komando pukul tifa, rame-rame basudara, siap-siap katung lompat, dan tanah Nusa Ina pulau ibu yang... Tarian berikutnya adalah tari Maku-Maku. Konon tarian ini sudah ada sejak masa ketika leluhur orang Maluku masih bermukim di Nunusaku, tempat yang dipercaya sebagai asal mula manusia dalam kepercayaan masyarakat Maluku. Pada masa lampau, tarian ini biasanya ditampilkan sebagai penutup berbagai upacara adat penting. Melalui gerak dan irama yang harmonis, masyarakat mengekspresikan rasa syukur sekaligus mempererat ikatan sosial antar warga. Tarian kelima adalah tari Orlapei. Tari ini berfungsi sebagai tarian penyambutan tamu kehormatan, baik dalam acara kenegaraan maupun kegiatan adat di tingkat desa. Bagi masyarakat Maluku, menampilkan tari Orlapei merupakan bentuk penghormatan tertinggi kepada tamu, serta menjadi lambang keramahan dan kehangatan hati orang Maluku. Selanjutnya tari Cakalele, yaitu tarian perang yang sangat terkenal dari Maluku. Tarian ini menggambarkan semangat juang dan keberanian para prajurit dalam melawan penjajah. Dalam pertunjukannya, para penari mengenakan busana tradisional berwarna cerah dan membawa perlengkapan khas seperti parang salawaku atau perisai dan tombak. Biasanya pertunjukan tari Cakalele dipimpin oleh seorang kapiten atau panglima yang berperan sebagai pemimpin. Dan terakhir adalah tari Yerik, yang berasal dari Kepulauan Kei, Maluku Tenggara. Tarian ini memiliki makna spiritual yang sangat mendalam. Melalui tari Yerik, masyarakat Kei memanjatkan doa kepada Tuhan untuk memohon keselamatan, kedamaian, serta turunnya hujan pada musim kemarau panjang. Selain dalam upacara adat, tari Yerik juga sering ditampilkan dalam acara resmi seperti peresmian, penyambutan tamu, dan kegiatan keagamaan. Selain memiliki beragam tarian, Provinsi Maluku juga terkenal dengan aneka kuliner khasnya. Makanan pertama adalah papeda. Papeda merupakan makanan pokok masyarakat Ambon dan wilayah Indonesia Timur yang terbuat dari sagu. Teksturnya kenyal dan biasanya disajikan dengan kuah ikan kuning berbumbu kunyit menggunakan ikan tongkol atau mubara. Rasanya gurih dan segar menjadikan simbol makanan utama masyarakat Maluku sejak dahulu. Makanan kedua yaitu kohu-kohu. Hidangan ini mirip urat, namun memiliki cita rasa khas Maluku, terdiri dari sayuran segar, kelapa parut, serta ikan suwir seperti tongkol atau cakalang. Rasanya gurih dan segar, mencerminkan kesederhanaan masyarakat pesisir yang kaya akan hasil laut. Makanan ketiga adalah nasi lapola, yang terbuat dari campuran beras, kacang tolo, dan parutan kelapa muda yang dikukus hingga matang. Nasi lapola memiliki aroma harum dan rasa gurih yang khas, biasanya disajikan bersama ikan teri, sayur segar, atau lauk-lauk lainnya.
Makanan keempat yaitu talam sagu bakar. Kue tradisional ini berbahan dasar sagu yang dibakar hingga matang, dengan tambahan kacang kenari yang membuat rasa manis legit serta aroma khas hasil pembakaran. Makanan kelima adalah woku komo-komo. Hidangan ini juga berbahan dasar sagu yang dicampur dengan bumbu rempah seperti bawang, jahe, merica, dan santan, lalu dimasak hingga lembut. Makanan keenam yaitu ikan kuah pala Banda. Kuliner ini berasal dari Kepulauan Banda, daerah penghasil rempah. Ikan segar dimasak dengan pala, cabai, lada, dan berbagai bumbu aromatik yang menghasilkan kuah pedas gurih dengan aroma rempah yang kuat. Makanan ketujuh adalah sambal tapa. Hidangan segar khas Ambon ini terbuat dari ikan tuna, mangga muda, santan, dan rempah-rempah lain. Rasanya asam, pedas, dan gurih, sangat cocok disantap bersama nasi hangat. Kedelapan yaitu minuman kopi sibu-sibu. Minuman tradisional ini menyajikan perpaduan rasa kopi dengan biji ketapang dan taburan cengkeh halus. Aromanya wangi rempah dan cita rasanya kuat. Makanan ke-9 adalah bubur ne. Kudapan manis berbahan dasar sagu ini menyerupai kolak dengan butiran mutiara berwarna coklat dan merah muda, dapat disajikan hangat atau dingin, dan sering dijadikan takjil khas saat bulan Ramadan tiba. Selain itu, terdapat juga berbagai alat musik tradisional, yaitu alat musik pertama adalah tahuri. Tahuri merupakan alat musik tiup yang terbuat dari kulit kerang laut. Dahulu, tahuri digunakan sebagai alat komunikasi, misalnya untuk memberi tanda duka, memanggil rakyat, atau menandai dimulainya upacara adat. Kini, tahuri masih dimainkan dalam berbagai kegiatan budaya dan sering mengiringi tarian tradisional. Alat musik kedua yaitu tifa. Tifa adalah alat musik pukul yang berbentuk seperti gendang, terbuat dari kayu berlubang dan ditutup kulit binatang. Bunyi ritmisnya berfungsi sebagai pengatur tempo dalam upacara adat dan tarian tradisional seperti tari lenso dan tari cakalele. Alat musik ketiga adalah ukulele. Ukulele merupakan alat musik petik yang mirip gitar kecil. Awalnya dibawa oleh pelaut Portugis ke Maluku pada masa kolonial, lalu diadaptasi oleh masyarakat setempat. Kini ukulele menjadi bagian penting dari musik tradisional maupun modern Maluku. Alat musik keempat yaitu rumba. Rumba adalah alat musik perkusi yang mirip marakas. Biasanya dibuat dari tempurung kelapa atau bambu dan diisi kerikil atau biji-bijian. Cara memainkannya dengan digoyang, menghasilkan bunyi ritmis yang menghidupkan suasana dalam pertunjukan musik dan tari tradisional. Alat musik kelima adalah floyd atau suling bambu melintang. Floyd dimainkan secara berkelompok dengan nada harmoni yang indah. Terbuat dari bambu berlubang, alat musik ini sering digunakan untuk mengiringi upacara adat dan pertunjukan seni masyarakat Maluku. Dan alat musik keenam yaitu indokordo, atau dikenal juga sebagai tatabuhan. Alat musik petik ini terbuat dari kayu dan senar, dimainkan dengan cara dipetik seperti sitar Jawa. Bunyi indokordo lembut dan merdu, biasanya dimainkan dalam acara adat maupun pertunjukan musik tradisional. Selain kaya akan musik tradisional, Maluku juga memiliki berbagai senjata tradisional. Senjata pertama adalah kalawai. Kalawai merupakan senjata tradisional yang berbentuk mirip dengan tombak, namun memiliki fungsi berbeda. Nama kalawai berasal dari dua kata, kala yang berarti tikam dan wai yang berarti air, sehingga bermakna tikam air. Dahulu, kalawai digunakan masyarakat Maluku untuk berburu ikan di laut atau sungai. Senjata ini terbuat dari kayu atau bambu panjang dengan ujung besi tajam yang diikat melingkar. Senjata kedua yaitu parang salawaku. Parang salawaku terdiri dari sepasang senjata, parang sebagai bilah tajam dan salawaku sebagai perisai. Dahulu senjata ini digunakan dalam peperangan, namun kini lebih sering dipakai dalam tarian tradisional seperti cakalele. Senjata ketiga adalah sumpit. Sumpit atau bulaukun merupakan senjata berbentuk tabung panjang dari bambu yang digunakan untuk melontarkan anak panah kecil. Ujung anak panah biasanya dilumuri racun agar lebih mematikan ketika berburu di hutan. Pada masa lalu, sumpit digunakan tidak hanya untuk berburu, tetapi juga sebagai perlengkapan perang. Selanjutnya, terdapat juga beberapa rumah adat di Maluku yang dikenal dengan nama Baileo, yang terletak di beberapa negeri atau desa adat di Kecamatan Saparua Timur, Kabupaten Maluku Tengah. Rumah adat pertama adalah Baileo Nolot. Baileo ini terletak di negeri Nolot. Masyarakat setempat menyebutnya dengan sebutan Simaloa
Pelamahu, yang berarti rumah adat atau tempat pelaksanaan upacara. Bangunannya berbentuk rumah panggung dan seluruhnya dibuat dari bahan alami seperti kayu dan daun rumbia. Uniknya, rumah adat ini dibangun tanpa menggunakan paku, hanya pasak kayu dan ikatan ijuk sebagai pengikat. Hingga kini bayi leo ini tetap digunakan untuk berbagai upacara adat seperti pelantikan raja, panas pela, dan tutup bayi leo. Rumah adat kedua yaitu bayi leo Ihamahu yang terletak di negeri Ihamahu. Bayi leo ini disebut juga Simaloa Paimahu yang berbentuk rumah panggung dari kayu gufasa dan kayu besi dengan tiap pintu masuk dan atap dari daun sagu. Ciri khasnya terletak pada warna merah bata dan kuning emas dengan ukiran dan motif khas Maluku pada tiang dan dinding. Bayi leo Ihamahu hingga kini masih difungsikan sebagai pusat pelaksanaan upacara adat seperti pelantikan raja dan berbagai kegiatan tradisional lainnya. Rumah adat ketiga adalah bayi leo Haria. Bayi leo ini berada di negeri Haria dan dikenal dengan nama Palapesi Umatoru yang berarti rumah tiga rumpun. Bentuknya seperti perahu dengan banyak tiang penopang, atap dari daun sagu, serta dibiarkan polos tanpa cat untuk hiasan. Bayi leo Haria memiliki dua pintu, di timur sebagai pintu masuk dan di barat sebagai pintu keluar. Hingga kini bayi leo ini masih digunakan untuk upacara adat penting seperti pelantikan raja, kain berkat, dan tutup bayi leo. Rumah adat keempat yaitu bayi leo Ulat. Yang terletak di negeri Ulat, masyarakat menyebutnya dengan dua kuhu yang berarti tempat pertemuan. Lantainya berupa pasir pantai dan bangunannya terbuka tanpa dinding. Hanya dibatasi pagar kayu. Atapnya terbuat dari daun sagu dengan rangka bambu. Bayi leo ini memiliki 3 pintu di sisi utara, selatan, dan barat. Masing-masing dilengkapi tangga. Hingga kini bayi leo Ulat masih digunakan untuk berbagai upacara adat seperti kain berkat dan tutup bayi leo. Di Maluku, berbagai upacara adat masih dilestarikan sebagai warisan budaya yang syarat makna. Pertama, upacara panas pela adalah pertemuan antar kampung yang terikat oleh ikatan pela atau persaudaraan turun-temurun. Upacara ini bertujuan untuk mempererat hubungan antar negeri atau antar desa adat dan menjaga keharmonisan sosial. Kedua yaitu upacara tutup bayi leo yang merupakan tradisi mengganti atap bayi leo, balai adat yang menjadi pusat kehidupan masyarakat. Prosesinya melibatkan seluruh warga dalam semangat gotong royong dan penghormatan terhadap leluhur. Ketiga yaitu upacara kain berkat yang menandai diterimanya menantu perempuan dari luar negeri adat dengan penyerahan kain dan makanan sebagai simbol doa restu dan penghargaan adat. Keempat, upacara pelantikan raja adalah prosesi sakral pengukuhan pemimpin adat di Bayi Leo dengan mengenakan pakaian pusaka leluhur dan disambut dengan kain gandong sebagai simbol penghormatan terhadap garis keturunan. Terakhir, upacara obor Patimura adalah tradisi untuk mengenang perjuangan Kapiten Patimura yang digagas oleh para pemuda sejak tahun 1978 sebagai pengingat semangat kepahlawanan dan nilai-nilai cinta tanah air bagi generasi muda. Selanjutnya juga terdapat beberapa lagu daerah yang berasal dari Maluku. Lagu pertama adalah Rasa Sayange, karya Paulus Pea yang mengajarkan tentang rasa kasih sayang, kebersamaan, dan keakraban. Rasa sayang sayangi, Elia dari jauh rasa sayang sayangi. Kedua yaitu lagu Sarinande, karya Nicholas Maximilian Mamahit. Ya, lagu ini menggambarkan sosok gadis yang tekun dan sabar dalam menjalankan tugas rumah tangga. Lagu ini menekankan pentingnya tanggung jawab dan kesabaran dalam menghadapi tantangan hidup. Ketiga yaitu lagu Ayo Mama karya Huang Huilan yang mengisahkan hubungan antara anak dan ibu dengan pesan utama tentang pentingnya saling memahami dan menghargai perasaan terutama ketika anak mulai memasuki masa dewasa.
Keempat, lagu Sudah Berlayar yang dipopulerkan oleh Hani Tuheteru yang menggambarkan kehidupan seseorang yang merantau dan meninggalkan tanah kelahirannya di Ambon. Lagu ini menjadi simbol kecintaan orang Maluku terhadap kampung halamannya. Selanjutnya, pada bagian pakaian adat, Maluku memiliki beberapa pakaian adat seperti baju cele atau kain salele dengan motif garis kotak kecil berwarna merah dan sentuhan emas atau perak. Menjadi ikon utama dikenakan dalam upacara adat dan pernikahan. Bagi perempuan dipadukan dengan kebaya dan konde emas, sementara laki-laki mengenakannya dengan jas dan celana hitam. Kedua, pakaian nona rok dari Maluku Tenggara menampilkan kebaya putih brokat dengan rok bunga merah dan perhiasan perak yang melambangkan keanggunan perempuan Maluku. Ketiga, pakaian naik baileo dikenakan oleh pemangku adat dalam upacara di rumah adat baileo. Sering dipadukan dengan selendang kain salele, simbol kewibawaan dan tanggung jawab. Keempat, pakaian adat Tanimbar yang memiliki filosofi mendalam, dengan laki-laki mengenakan ikat pinggang dan kain squal yang melambangkan kepemimpinan, serta perempuan dengan kebaya putih dan perhiasan, simbol kesetiaan dan kebijaksanaan. Kelima, pakaian kebaya hitam gereja dikenakan dalam acara keagamaan, terbuat dari kain brokat hitam yang melambangkan kesederhanaan dan kesakralan. Selain itu, terdapat juga beberapa benda kerajinan tradisional dari Maluku. Pertama, batik Maluku yang menampilkan motif-motif yang terinspirasi dari kebudayaan lokal seperti tifa yang melambangkan harmoni, parang salawaku simbol keberanian, motif pala dan cingkai mencerminkan kejayaan Maluku sebagai penghasil rempah, dan yang terakhir yaitu motif dari Patimura yang melambangkan bahwa beliau adalah seorang pahlawan nasional. Kedua itu kain tenun Tanimbar yang memiliki motif-motif filosofis seperti lele muke yang melambangkan keuletan dan sair yang berarti perlindungan, serta wulan lihir yang menandakan alam dan petunjuk hidup masyarakat Tanimbar. Ketiga yaitu kerajinan sisik ikan adalah inovasi unik di mana sisik ikan yang biasanya dibuang diubah menjadi aksesoris seperti anting dan tusuk konde. Selanjutnya terdapat beberapa cerita rakyat dari Maluku, yaitu pertama, ada kisah nenek Luhu dari Pulau Seram yang mengisahkan Taina Luhu, putri kerajaan yang selamat dari serangan Belanda namun mengalami penderitaan. Ia akhirnya menghilang secara misterius dan dipercaya menjelma menjadi nenek Luhu, sosok gaib yang muncul ketika anak-anak hilang. Kedua yaitu kisah Bulu Pamali yang menceritakan Yongker, anak yatim yang secara tidak sengaja merusak hutan dan mendapatkan kekuatan khusus dari seorang kakek penjaga hutan. Ketiga yaitu kisah Tanifal di Pulau Buru yang menceritakan tentang dua burung elang raksasa yang sering memangsa manusia. Setelah dibasmi oleh nelayan asal Cina, tubuh elang itu berubah menjadi daratan berpasir putih yang dikenal sebagai Tanifal. Sementara bola matanya menjadi batu besar di laut. Keempat yaitu kisah Danau Tapala yang mengisahkan dua persaudaraan yang menolong seorang nenek dan diberi wasali ajaib yang kemudian dicuri oleh orang desa. Ketika mereka kehilangan, wasali nenek ini memberi mereka busur ajaib yang menyebabkan mata air keluar dan menenggelamkan desa, membentuk Danau Tapala. Terakhir yaitu kisah buaya tembaga dari Teluk Baguala di Pulau Ambon yang menceritakan tentang buaya besar yang dihormati karena dianggap membawa berkah. Setelah mengalahkan ular laut raksasa yang merusak kehidupan laut, buaya tembaga mendapat penghormatan dari masyarakat dengan memberikan berbagai jenis ikan di laut. Di Maluku ada sejumlah kepercayaan rakyat yang diwariskan secara turun-temurun. Pertama, yaitu berpindah tempat saat makan, yang diyakini akan membuat seorang mendapatkan ibu tiri, kecuali jika berpindah ke tempat yang lebih baik, seperti dari lantai ke meja makan, yang dianggap membawa pertanda rezeki. Kedua yaitu berteriak atau berkata kotor di hutan, yang diyakini akan mengundang roh halus jahat. Ketiga yaitu berfoto dalam jumlah ganjil seperti bertiga, diyakini bisa menyebabkan salah satu orang di foto akan meninggal lebih dulu. Keempat yaitu duduk di depan pintu, yang diyakini akan membuat seorang sakit karena dilalui makhluk halus. Kelima yaitu membuang sisa makanan, yang diyakini akan menyebabkan bentrokan keluarga dalam setahun. Keenam yaitu menggunting
menggulung kuku di malam hari yang diyakini akan memperpendek umur. Ketujuh yaitu menyisir rambut sambil berjalan yang diyakini akan membuat seseorang malu di depan umum. Kedelapan yaitu mandi di siang bolong, terutama saat matahari terik yang diyakini bisa membuat seorang itu cepat tua. Terakhir yaitu menjual silet dan jarum di malam hari yang diyakini akan membuat toko atau usaha bangkrut. Di Maluku juga terdapat beberapa permainan tradisional, yaitu pertama, bambu gila yang dimulai dengan ritual membakar kamenyan yang asapnya dimasukkan ke dalam bambu. Bambu tersebut kemudian bergerak liar sesuai perintah dari pawang, sementara pemain berusaha menahannya. Permainan ini biasanya dimainkan oleh laki-laki berpakaian serba merah. Kedua yaitu leng kali leng yang melibatkan banyak anak, di mana satu orang menjadi Cina buta dengan mata tertutup, sementara yang lain membentuk lingkaran bernyanyi. Ketika lagu berhenti, Cina buta harus menangkap salah satu pemain. Ketiga yaitu lemon nipis yang melibatkan dua pemain yang membuat lorong dengan tangan, dan pemain lain berjalan melewati lorong sambil bernyanyi. Pemain yang tertangkap harus memilih juragan dan berdiri di belakangnya. Keempat yaitu beta kaya dan beta miskin yang menggambarkan perbedaan antara si kaya dan si miskin, di mana kelompok miskin meminta pemain dari kelompok kaya hingga tersisa satu pemain kaya yang kalah. Masyarakat Maluku juga memiliki berbagai cara tradisional untuk mengobati penyakit. Pertama, untuk mengatasi rambut rontok, ramuan alami, yaitu daun rumput bunga kuning yang diremas dan dioleskan ke rambut setelah mandi, serta tanaman tali putri yang dicampur santan kelapa, lalu dioleskan ke kepala dan dibiarkan beberapa jam. Kedua, yaitu untuk mengobati bisul. Ada 4 ramuan yang sering digunakan, yakni lendir dari kulit batang tali morea, daun kembang raya yang ditumbuk, kentang yang dihaluskan, dan daun kaki kuda yang dipanaskan dengan minyak kelapa. Semua ramuan ini ditempelkan ke bisul dan diganti secara rutin. Ketiga yaitu untuk mengobati demam. Mereka biasa memakai daun pisang abu-abu yang dililitkan di perut atau daun jarak pagar yang ditumbuk dan ditempelkan di bagian tubuh yang panas. Keempat yaitu untuk nyeri punggung atau pinggang. Mereka membuat air rebusan, daun kancing sakit atau campuran daun sambiloto, kumis kucing, dan akar kusu-kusu yang diminum 2 kali sehari. Terakhir yaitu untuk sakit gigi. Mereka menggunakan daun komangi yang diremas dan ditempelkan di gigi sakit, atau campuran halia merah, cengkeh, dan lada yang dikunyah hingga lembut untuk meredakan nyeri. Berdasarkan buku Jejak Peninggalan Sejarah Purbakala di Kepulauan Maluku, terdapat beberapa benda bersejarah yang termasuk dalam cagar budaya Maluku. Pertama yaitu lukisan cadas Oheider Tawun di pesisir pantai Oheider Tawun, Kabupaten Maluku Tenggara. Lukisan prasejarah ini menampilkan gambar matahari, telapak tangan, manusia menari, dan perahu sebagai bukti kehidupan dan ekspresi budaya masyarakat purba di Kepulauan Kei. Kedua yaitu Benteng Ou di Desa Ou, Kabupaten Maluku Tengah. Awalnya dibangun oleh Portugis, kemudian direbut oleh Belanda dan digunakan sebagai tempat penyimpanan rempah-rempah. Sekarang sebagian lahannya telah digunakan untuk pembangunan gereja. Ketiga yaitu Benteng Victory di pusat kota Ambon yang dibangun oleh Portugis pada tahun 1580 dan direbut oleh Belanda pada tahun 1605. Benteng ini menjadi markas militer Batalion Patimura hingga kini. Keempat yaitu Benteng Nassau di Pulau Banda Neira yang dibangun oleh Belanda pada tahun 1607 di atas pondasi benteng Portugis yang belum selesai. Meskipun sempat mendapat perlawanan rakyat, benteng ini akhirnya berfungsi sebagai penjara. Kelima yaitu Benteng Belgica di Pulau Banda, dibangun pada tahun 1611 yang dirancang dengan bentuk pentagon ganda dan berfungsi untuk memperkuat pertahanan Belanda. Benteng ini masih berdiri megah hingga kini. Terakhir yaitu Benteng Amsterdam di pesisir utara Pulau Ambon yang dibangun pada tahun 1648 oleh Belanda sebagai markas militer dan pusat administrasi VOC.